Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bro bersama kita di Ais Podcast dalam rangka Ramadan Journey. Oke. Selamat pagi dan selamat beraktivitas sahabat-sahabatku dan permisah yang ada di rumah. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Villa Mutiara, yaitu Ustadz Tiar Khairuddin. Ya. Oke, nih sahabat kita ya, dari Villa Mutiara. Nama saya bukan Khairuddin. Oh, salah ya. Namanya siapa ya? Nama saya Ikhtiaros. Oh, akhirnya Oke bro, sahabat-sahabat ya yang nggak budiman, mohon maaf. Ini adalah namanya Ikhtiaroset ya. Mohon maaf, saya keliru itu. Oke, kita hari ini ya akan membahas tentang Perang Badar. Tentunya di bulan Ramadan itu harus perbanyak ilmu. Karena apa? Sebanyak-banyak ilmu ya, kita akan bermanfaat ya. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita langsung saja bertanya-tanya ke Ustadz Tiar. Ustadz Tiar. Oke, Ustadz Tiar. Ngomong-ngomong Perang Badar ya, di bulan puasa ini ya, sungguh luar biasa. Kita yang sedang puasa, bro, ya. Kita disuruh perang melawan kaum Quraisy kafir ya. Itu ngomong-ngomong Perang Badar itu seperti apa, bro? Iya. Oke. Ini diginiin biar kedengeran suaranya ya. Oh, iya. Jadi gini, Beb. Habib. Perang Badar itu terjadi pada awal bulan Ramadan. Jadi masuk masa akhir bulan Sya'ban, Rasulullah dan para sahabat itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu. Iya, untuk menyelamatkan agama Islam. Itu kira-kira dari Mekah ke Madinah naik apa itu? Itu pada saat itu jalan kaki. Oh, jalan kaki. Iya, Enggak pakai belum pesawat. zaman dulu dulu belum ada ya ini. Toyota belum ada, Honda belum diproduksi dulu. Jadi jalan kaki, ya. Dan mereka ini hijrah ke Mekah itu tidak membawa harta bendanya. Mereka hanya bawa badannya aja. Jadi rumah, segala harta benda itu ditinggal di Mekah. Nah, pada saat masuk bulan Ramadan, tepatnya hari kedua Ramadan, Rasulullah ini ingin mengambil harta rampasan yang diambil oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy yang ada di Mekah. Jadi pada saat itu harta para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf ya. Mereka kan orang-orang kaya dari kaum muslimin. Mereka pergi hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah tanpa membawa harta bendanya. Makanya harta benda kaum muslimin pada saat itu semuanya dirampas oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Abu Lahab, dirampas semuanya oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy. Nah, maka dari itu Rasulullah ingin mengambil kembali hak mereka, harta kekayaan mereka yang sempat dirampas oleh kaum Quraisy. Begitu, Beb. Berarti di saat itu pun sahabat-sahabat pun orang kaya ternyata ya. Iya, orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya orang kaya. Utsman bin Affan, orang paling dermawan. Abu Bakar yang kalau sedekah nggak kira-kira. Ente tuh di Perang Badar, Abu Bakar mensedekahkan hartanya berapa? Hampir semuanya, bro. Iya, semua hartanya. Sampai Umar bin Khattab kaget. Ya. Saat Nabi Muhammad ini mengumumkan ingin perang, bukan perang apa? Ingin mencegat kaum Quraisy. Ya, dan kaum muslimin itu membutuhkan bantuan logistik lah ya kalau sekarang. Umar tuh udah bilang, "Weh, biasanya Abu Bakar duluan nih. Sekarang aneh gak mau ketinggalan dari Abu Bakar." Akhirnya apa? Umar datang ke masjid. Tiba-tiba Abu Bakar udah ada duluan di masjid. Ditanya sama Umar ya, "Ente sudah aku berapa?" Karena Umar udah yakin gak akan ketinggalan hartanya. Umar itu datang dengan setengah hartanya untuk jihad nih. Masya Allah. Untuk jihad. Sahabat Umar ya? Iya, sahabat Umar. Kata Abu Bakar apa? "Anda bawa semua harta Anda sumbangin untuk perang." Umar bin Khattab mingkem. Astagfirullah. Luar biasa. Begitu loyalitasnya kaum muslimin kepada Rasulullah, loyalitasnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Oke bro, di sini kita bisa mengambil hikmahnya bro ya, bahwasanya udah diajarkan dari zaman dahulu ya, kita mengorbankan jiwa kita, raga kita, harga kita untuk siapa?
untuk Islam, untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah. Tentunya itu bro, kalau kita mengorbankan Islam kita, mendekatkan kita sebagai umat Muslim ya, tentunya di bulan Ramadan ini, ente semuanya di bulan Ramadan ente nggak kuat puasa, aduh, cemen kayaknya bro. Ya karena perang Badar ini terjadi berkecamuk di siang hari di bulan Ramadan, masya Allah. Makanya zaman sekarang orang-orang udah puasa, bekerja, nggak kerja dari pagi sampai siang ngeluh, panas puasa. Zaman Rasulullah, para pemuda itu perang, ya. Dikatakan 313 pasukan kaum muslimin menghadang 1000 pasukan Quraisy. Pada apa namanya, saat puasa kan menahan lapar juga ya. Iya, banyak lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya, apalagi di Arab itu tandus. Oh. Ya, jangankan pohon, rumput aja nggak tumbuh, kecuali lumut-lumut dikit doang. Ya, luar biasa. Ditambah apa? 1000 pasukan Quraisy itu, mereka dengan persiapan perang yang luar biasa siapnya. Ya, mereka bawa 800 ekor pasukan unta, 200 ekor kuda. Ya, sedang melawan kaum muslimin yang dimana kaum muslimin pada saat itu campuran antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Ya, dimana kaum muhajirin ini adalah orang-orang Mekah dan kaum ansor adalah orang-orang Madinah. Yang dimana dari seluruh masyarakat di negeri Arab, kota Madinah adalah satu-satunya kota yang terkenal dengan kesuburannya. Makanya orang-orang Madinah itu tidak terbiasa dengan perang. Jadi perang Badar adalah perang pertama bagi orang-orang Madinah ketika itu. Makanya orang-orang Quraisy itu jumawa. Lawan kita hanya orang-orang yang megang seharian megang cangkul, megang arit, gak biasa megang pedang. Iya, pada saat itu kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat itu kafilah dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka jumawa. Ya, luar biasa. Itu ngomong-ngomong, Abu Sufyan itu dulunya Yahudi ya Quraisy ya, apa namanya? Ya, Abu Sufyan itu salah satu pemuka Quraisy. Abu Sufyan, kemudian Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Hakam, dan juga Abu Lahab. Itu mereka pemuka-pemuka kaum Quraisy. Tapi di Abu Sufyan nih di akhir apa namanya peperangan selesai itu, apa itu masuk Islam atau? Abu Sufyan itu masuk Islam ketika pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah, di mana Rasulullah menjamin barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Karena ketika pembebasan kota Mekah itu tidak ada perlawanan dari orang-orang Quraisy, karena Rasulullah membawa seluruh bala tentaranya dari kota Madinah untuk membebaskan kota Mekah. Dan pada saat itu orang-orang Quraisy juga tidak bersiap-siap, mereka kaget. Ada ribuan pasukan muslimin masuk kota Mekah. Ya, apa namanya, privilege atau advantage yang diberikan Rasulullah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Nah, itu call-nya kanjeng Nabi. Rasulullah. Oke bro, untuk itu kita harus lebih mengetahui ya bahwasanya ilmu itu apa namanya harus kita gali terus. Bahwa tadi cerita tadi kan ada Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain sebagainya di dalam peperangan Badar itu. Akan tetapi Abu Sufyan di akhir peperangan ya. Peperangan itu masuk Islam. Nah itu makanya kita di bulan Ramadan ini ya, detik ini dan seterusnya sampai yang akhir harus kita pelajari tentang perang Badar dan harus kita amalkan ke generasi kita ya, agar mengetahui apa itu perang Badar yang sebenarnya itu. Ngomong-ngomong perang Badar, tadi kita berbicara tentang perang Badar bro ya. Apa sih itu perang Badar itu ya, sebenarnya gitu? Arti dari Badar itu apa? Gitu. Seperti itu. Jadi Badar ini adalah suatu tempat ya sebelum masuk kota Madinah. Jadi kenapa disebut dengan perang Badar? Karena ketika itu kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan juga diikuti dengan bala tentara yang datang dari Quraisy, dari Mekah, itu tiba di daerah Badar dan ketika itu juga Ghazwah atau peperangan itu terjadi. Jadi perang berkecamuk itu di daerah Badar, maka dari itu disebut dengan Badar. Ya, jadi nama perang itu biasanya diambil dari nama tempat atau suatu hal yang menjadi ikonik. Ya, seperti perang Uhud terjadi di Badar, di Gunung Uhud, di Bukit Uhud. Kemudian ada perang Khandaq. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena pada saat itu Rasulullah menggunakan saran dari Salman Al-Farisi yang dia adalah seorang yang lahir dan besar di Persia.
dan dia seorang muslim, dan biasanya orang-orang Persia itu berperang dengan Khandaq atau parit, maka disebut dengan perang Khandaq, atau dalam bahasa Indonesianya artinya perang parit begitu. Ngomong-ngomong Honda bukannya hewan itu ya? Gayung. Oh, itu badak. Aduh, Iya, itu iya. sekedar candaan. Honda bukan merek motor. Itu Honda. Oke bro. Oh, ya berarti itu nama peperangan itu ngambilnya kebanyakan di suatu tempat ya? Iya, kayak nama tempat, kayak satu lagi perang Bani Nadir melawan Bani Nadir, ya, macam-macam seperti itu. Tapi itu dari perang Honda, perang Badar, lokasi sternya itu di Madinah kan ya? Cuma apa nggak mesti di Madinah, tergantung apa namanya titik temunya di mana antar dua pasukan, jadi gitu. Agak maksudnya Madinah itu misalnya kan kabupaten, kecamatan Badar gitu, kecamatan Ya, Honda kayak gitu. Kecamatan Badar, kecamatan seperti itu ya. Uhud, itu ya, kurang lebih kayak gitulah. Atau ya kita Ya, ente emang pernah ke Arab itu? pernah itu dalam mimpi gitu. Saya pernah ketemu ini Wan Kodir. Badar dibilang kecamatan. Kan seperti itu kebanyakan. Ya biar lebih tahu loh, maksudnya kan Iya. Badar itu tempatnya di mana sih gitu. Di Timur Tengah sebelah mana gitu. Madinah kah? Wah, Madinah kan kayak seperti kabupaten. Dalamnya kabupaten apa? Kecamatan, kelurahan dan Iya. sebagainya gitu. Ya, semoga kita dapat rezeki ya, bisa berangkat Amin, umroh amin. dan haji. Amin, amin, amin. Berangkat langsung melihat sejarah-sejarah Islam langsung di secara sana. langsung gitu ya. Tatap muka gitu. Langsung ini benda-bendanya namanya apa ini? Yang buat perang? Pedang. Pedang. Oke. Tadi kita sudah apa namanya sekelumit apa sedikit ya, atau ya kurang lebih ya berapa apa namanya pembahasannya tentang perang Badar. Apa sih hikmah dari semua perang Badar itu? Hikmah dari perang Badar itu ada banyak ya, masya Allah. Dimana pertama adalah niat kita. Nah, dimana niat para sahabat itu adalah membela agama Allah, membela agama Islam, menjaga Allah, karena Allah sendiri yang berjanji, barang siapa yang menjaga Allah maka Allah akan menjaga dia. Ya, yang kedua adalah ketakwaan kita, karena perang Badar ini terjadi ketika di bulan Ramadan, ya, saat siang hari sedang panas-panasnya di tanah Arab itu tandus, ya, mereka rela berperang, berjihad fisabilillah melawan kaum Quraisy, luar biasa. Kemudian juga tadi ada kisah-kisah kedermawanan para sahabat, ya, mereka menyumbangkan hartanya tidak tanggung-tanggung, tidak ragu-ragu. Nah, ini mungkin yang sedikit berbalik dengan keadaan kita pada hari ini ya. Banyak kan kita udah bulan puasa, dari habis sahur langsung tidur, atau misalkan siang tidur lagi ya. Bulan Ramadan ini adalah ajang dimana kita bisa mengumpulkan banyak kebaikan, banyak pahala ya, banyak fadilah dalamnya. Salah satunya adalah malam Lailatul Qadar yang nanti akan hadir di 10 hari terakhir. Jadi apa namanya, kita harus berkaca, kita harus membaca sejarah. Jadi jangan sampai kita ini buta dengan sejarah agama kita sendiri ya. Karena banyak pejuang-pejuang kita, para sahabat luar biasa ya. Ya mungkin kita memang tidak sederajat imannya seperti para sahabat, tapi minimal kita memiliki niat, kita memiliki tekad bisa seperti mereka dalam beribadah ya. Yang mereka tuh bukan lagi di dalam tingkatan Islam, bukan lagi di dalam tingkatan iman, tapi berada dalam tingkatan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan ini level ibadah yang luar biasa. Ya. Engkau beribadah seakan-akan Allah itu melihat engkau. Jadi kamu sholat, kamu puasa itu seakan-akan langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kamu tidak bisa melihat Allah gitu. Tapi saking ketakwaannya, rasa takutnya, dia seakan-akan setiap detik, setiap seluk-beluk kehidupannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang nih, kadang-kadang lagi puasa, wudu ya kan, masuk kumur-kumur, setetes dua tetes tenggorokan. Masuk lagi. Alhamdulillah. Itu kan batal ya namanya. Iya. Itu namanya apa rezeki. Nah, itu menyelam sambil minum air itu. Itu kumur-kumur sambil minum air. Ya makanya berhati-hatilah dalam puasa ya, dalam puasa dan bulan Ramadan Banyak ini. hikmah yang bisa kita petik dari perang Badar, dari perjuangan para sahabat dan para anbiya
Masya Allah. Oke, terima kasih ya untuk sahabat kita Ustadz Tia Roset ya. Ilmunya sungguh Ya. luar biasa ya di penjelasannya. Anda kurang pede kalau dibilang Ustaz. Ya nggak apa-apa, kita kan orang yang manggil Ustadz itu orang ya di sekitar kita kan merasa bukan Ustadz, tapi kan mereka bentuk takjim kita terhadap panjenengan sedoyo. Bahwasanya inilah ya apa namanya guru saya itu seperti itu. Oke. Terima kasih banyak untuk kayak hari ini di persembahan di Ice Podcast ya, terutama ini diadakan di bulan Ramadan Journey ya, biar menyukseskan acara ini ya, agar terus menerus apa namanya acara ini berlanjut tentunya di Ice Podcast ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.